Jadi kemarin-kemarin itu gue baru aja beli sebuah handphone yang lokal-lokalan lah ya. Dan harganya murah, terus ada berbagai macam paket ya. Meskipun udah nggak, menurut gue udah nggak berlaku sih karena udah lama nih HP. Tapi setelah gue nyoba make handphone ini karena HP ini gue coba pakai beberapa hari, gue bawa kemana-mana gitu kan di saat gue pergi. Dan akhirnya apa ya, gue nyerah pakai HP ini, nyerah banget, pakai banget. Bukan karena jelek, bukan karena terkesan murah, atau bukan karena gue nggak bisa gaya-gayaan eleganan gitu kan. Bukan, nggak ada hubungannya ke situ, jauh banget. Ini lebih ke personal taste aja dan lebih ke mobility gue aja yang agak agak butuh adaptasi lagi kalau memang harus dipaksakan pakai handphone ini. Oke, pertama dari yang gue suka dulu. Handphone ini dalam paket pembelian nih, meskipun harganya 400 atau 500 ribuan, tapi lengkap banget yang dikasih. Lu dapet jelly case. Lu tau gak sih kayak HP zaman sekarang itu yang harga 1 jutaan tadinya udah dikasih jelly case ya kan, sekarang udah mulai menghilang nih. Terus earphone sedari dulu banget. Lu beli handphone yang harga 1 jutaan 2 jutaan, lu nggak pernah dapat earphone. You know lah kalau buat merek-merek yang lagi hype pada saat ini kan. Dan ini dikasih men dengan harga 400 atau 500 ribu, lu dapat earphone, lu dapat jelly case, dan ada yang gue lupa input lagi, lu dapat anti gores yang sudah langsung dipasang. Jadi menurut gue ini adalah sebuah paket yang lengkap banget, bukan cukup lengkap, udah lengkap banget lah, udah lebih-lebih lagi untuk harga sekitar 400 atau 500 ribuan. Tapi di antara semua paket-paket itu yang dikasih, semua perintilan itu yang dikasih, handphone ini fiturnya juga lumayan banyak. Fingerprint, ini yang lagi gue tunjuk nih buletan. Handphone ini ada fingerprint ya, meskipun lu kudu wajib harus sabar-sabar banget. Dan ini kameranya juga udah dua lensa cuy. Nikmat gak tuh, maknyus gak tuh. Dan untuk speakernya ada garis di bawah ini kayak handphone zaman dulu lah ya, kayak gini lah bentuknya karena ini juga handphone lama kan. Itu hasil speaker menurut gue terbaik lah ya di harga 400 atau 500 ribu. Gue gak ekspektasi sampai sebagus ini suaranya ketika gue coba dengerin musik untuk harga 400-500 ribuan ya. Terus ngomongin build quality-nya, kualitas material yang ada di handphone ini, menurut gue juga udah cukup lah kalau buat kualitasnya. Mungkin kayak bahan-bahan backdoor ya, terus nih bezel-bezelan nih gue ketok, ini rapat banget men, sumpah. Nggak kayak lo tekan-tekan gitu kayak nggak ada krak-krak, kayak ada bunyi-bunyi gitu, enggak sama sekali. Ini rigid banget, rapet banget. Jadi menurut gue untuk masalah desain dengan harga 400-500 ribu, menurut gue ini untuk kualitas material yang diberikan ini udah sesuai sama harganya. Tapi jangan coba-coba buat lo compare dengan handphone yang harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta ya. Nggak ngotak. Kalau menurut gue compare-nya dengan apple to apple aja, harganya sesuai, sama-sama harga ya kan. Kalau dari segi material atau apapun itu yang pengen lo compare. Dan sekarang gue fokus ke apa yang ngebuat gue nyerah mundur pakai ini handphone. Padahal gue pakai sekitar 2 hari hampir 3 hari gitu, habis itu udah gue nyerah. Hal yang pertama adalah interface-nya biasa aja sih, like Android pada umumnya. Tapi yang paling mengganjal ini nih, tombol power sama volume. Ini terkesan sepele banget ya, kayak simple banget. Ini coba lu lihat deh, ini kenapa sih harus banget gitu ditaruh tombol power sama volume buttonnya itu di sebelah kiri. Handphone zaman sekarang itu tombol power aja lah, itu udah sebelah kanan semua kan. Rata-rata gitu maksud gue. Jadi gue setiap beli HP Android itu otomatis posisi tombol power selalu sebelah kanan. Kalau volume oke lah sebelah kiri. Masih terbiasa lah karena iPhone tombol power sebelah kanan, kiri volume button kan. Ini semuanya diratain ke kiri semua. Jadi gue kadang kalau lagi mau pakai handphone ini, gue pencet tombol power selalu nggak kena gitu. Oh lupa,
ternyata tombolnya ada sebelah kiri. Jadi menurut gua hal sesepele itu tuh bikin kesel juga kalau lu lagi make nih handphone. Yang namanya orang make handphone kadang kayak pengen make gitu kan, kayak buru-buru make, pengen ngeliat sesuatu atau apalah pokoknya. Ini ribet banget. Maksudnya kayak gua udah pencet sekali ternyata tombolnya ada sebelah kiri. Jadi sepele sih, tapi menurut gue mengganggu aja buat kenyamanan. Terus yang kedua adalah ini gila, wah gua nggak tahan, sumpah gue nyerah, sabarnya gue udah nyerah. Ini handphone gue coba slide aja, lo bisa lihat sensitivitasnya kayak gimana. Ada dua permasalahan yang ada di HP ini. Pertama, sensitivitasnya nggak responsif, itu harus gue akuin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah HP ini lemot banget. Terus masalah layar juga parah, ini yang ketiga. Untuk masalah layar lo bisa lihat sendiri, ini kalau seandainya lo punya budget 400-500 ribu, coba lo hold, lo tahan nabung, nambahin sekitar 200 atau 300 ribu lagi lah. Lo bisa dapat Redmi yang ada di sebelah tuh, yang secondan, itu jauh banget layarnya tuh lebih enak. Tapi kalau dikomparasi dengan handphone yang harganya sama-sama si Evercoast Extreme ini, menurut gue ya bakal sama sih, bakal 11-12 aja gitu. Cuman ini gue bukan komparasi ya, ini lebih ke anjuran gue, kalau saran gue kalau lu pengen beli handphone yang harga kayak 400-500 ribu kondisi baru, ya lu bakal siap-siap aja kayak ngadepin layar dengan kondisi brightness seperti ini. Ini sudut pandangnya kecil banget, lu kayak benar-benar mata lu tuh harus benar-benar middle of the screen-nya itu kayak lu harus benar-benar di tengah lah, sama titik tengah sama layarnya itu lu nggak bisa ngeliat dari samping kayak gini, bakal gelap banget sih, bakal nyusahin banget dan bakal bikin mata lu kicer, pusing banget makanya. Itu permasalahan layar ada 3 ya, sensitivitas kurang, terus brightness-nya ya gitulah, terus ya pokoknya dari segi apapun itu yang mengenai tampilan menurut gue ini kurang banget. Terus untuk masalah ketik-ketikan juga gue kurang nyaman banget. Pertama dari yang gue bahas tuh, yang pertama dari sensitivitasnya kurang banget. Yang kedua ini layar brightness yang gak enak banget. Yang ketiga ini layar kalau dipakai entah kenapa apa ya, bikin mata lu tuh pusing banget. Ini coba buat ngetik experience lu make ini poin sepele sih yang ketiga, experience makainya, tapi menurut gue ini bikin jengkel. Entah kenapa gue susah sih kayak ngibaratin ke lu nya itu susah gitu, tapi ketika lu ngetik-ketik itu bakal kelihatan banget typingnya itu jedahnya jauh banget. Dan sekarang kita fokus ke permasalahan di luar layar nih ya, yang gue buat buat gue nyerah pakai ini handphone, apapun aplikasi yang ada di HP ini nggak semuanya nggak semuanya support gitu buat lo pakai. Hampir semua aplikasi yang ada di sini lo kudu wajib harus update lagi. Jadi menurut gue agak bingung sih, ini market penjualan untuk handphone ini itu buat siapa sih di tahun 2020, karena masih lumayan banyak juga yang jual kayak ya mungkin tergoda kali ya harga 400 ribu. Tapi menurut gue di awal video sebelumnya, lu wajib banget, atau handphone ini recommended banget buat lo yang mungkin buat hotspotan ya. Kalau buat sekedar hotspot menurut gue oke lah, no complain, karena lu gak pakai handphone ya kan, lu cuma butuh sinyal buat berbagi aja. Tapi menurut gue ketika lu gak punya HP sama sekali gitu kan, atau apalah kayak ada sesuatu tragedi yang terjadi sama lu, kayak misalnya HP lu kecolongan dan budget lu pas banget pengen beli handphone lain, dan menurut gue kalau optional lu pilih ke handphone beginian, lu tahan deh, kayak yang gue bilang tadi, lu mendingan ambil kayak harga di 700-800 yang second. Menurut gue itu lebih manusiawi sih ketimbang lu pakai handphone yang notabene ini di tahun 2020 dengan dengan rasa pakai yang kayak yang gue utarain tadi ke lu. Agak susah sih, gue gak tahu lu nangkap atau enggak, ngerti atau enggak maksud yang gue kasih tahu ke lu. Tapi yang jelas ini HP bikin emosi banget, seriusan. Terus ngomongin soal kamera, ini banyak banget fitur-fitur kamera yang ada di HP ini. Gue kaget banget. Jadi menurut gue kalau dibandingkan dengan handphone pada umumnya, ini termasuk komplit lah ya. Lu ada kamera beauty-nya, terus lu ada blurry-nya kayak bokeh ala-ala bokeh gitu.
Terus yang paling goksnya lagi lu mau tau apa gak tuh? Ini lu bisa lihat dulu nih settingan kameranya ini biasa lah ya kayak ya kayak pada umumnya. Terus ini gue coba pilih-pilih fitur-fitur kamera yang ada di sini. Ini slide-nya ini sensitivitasnya kurang banget. Entah kenapa lu lihat aja deh ini gue slide kadang ngena, kadang kagak. Kalaupun ngena udah selesai gue slide seret baru ke slide sendiri lemot. Jadi menurut gue gila sih, sadis ini. Oh ya, yang kayak gue bilang tadi, apa sih fitur kamera yang goks banget bagi gue? Nggak lain nggak bukan adalah, gue bingung sih ini. Bilangnya gimana nih? Naik mode malamnya loh. Ini handphone ada mode malamnya nggak tuh? Tapi setelah gue coba mode malamnya ini apa ya lebih ke, menurut gue sih gimmick sih ya, karena ini mungkin kayak settingan saturasi hasil foto aja yang dimainin, karena dari sensor kamera sendiri memang nggak pekat banget buat tangkap cahaya. Gue udah nyoba berkali-kali, sumpah swear. Dan untuk hasil jepretan pun ini fokusnya, wah gimana ya? Gue utarainnya pakai skor aja kali ya. Dari 1 sampai 10, skor fokus yang dihasilkan oleh foto ini adalah 5. Kok sadis banget sih lu bang? Ya lu bisa lihat sendiri deh. Ini fokus udah gue typing, udah gue sentuh-sentuh. Dan hasilnya ini tetap aja blur. Jadi nggak tajem banget gitu. Tapi no komplain lah. Pokoknya celotehan-celotehan tadi yang lu dengar dari A sampai ke Z itu gue bukan komplain, bukan diskriminatif terhadap nih handphone, bukan ngejudge nih handphone, bukan ngejelek-jelekin handphone, bukan. Melainkan gue nyerah aja kagak bisa make. Tapi segala fitur-fitur yang gue sebutin tadi kalau seandainya nggak maksimal kayak banyak yang kurang, itu semua wajar banget men. Karena HP ini harganya murah banget. Jadi balik lagi ke kesimpulan akhir, menurut gue dengan harga 400-500 ribu, si Evercost ini sudah berusaha memberikan sesuatu yang wah menurut gue, mulai dari paket pembelian lu dapet silikon, anti gores, sama earphone juga dapet. Dan untuk masalah build quality handphone ini cakep. Ya mungkin sekian aja deh review gue tentang HP ini.